Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tito Arizal Bintang, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1, mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Oke, kita langsung saja. Apa itu belajar? Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai upaya memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan menurut Pritchard, belajar memiliki arti to gain knowledge of or skill in something through study, teaching, instruction, or experience. Menurut definisi tersebut, belajar dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan melalui studi, pengajaran, instruksi, atau pengalaman. Selanjutnya, kita akan membahas teori-teori belajar. Salah satunya adalah teori behavioristik. Teori ini yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya stimulus dan respon. Baik, contoh penerapannya. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Kemudian keempat, guru memberikan banyak drilling atau latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement, baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, kita masuk pada teori belajar berikutnya, yaitu teori sosial kognitif. Teori belajar ini lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Menurut teori kognitif, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Baik, pada contoh penerapannya, dalam menerapkan teori belajar kognitif, Bapak dan Ibu guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Berikut ini, saya akan menyebutkan 6 contoh penerapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan, seperti memberi waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Keempat, minta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kelima, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang terakhir, keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan peserta didik melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi.
Berikutnya, kita masuk pada teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme fokus pada pengetahuan yang dibangun dengan mengadaptasi informasi baru melalui pengalaman yang sudah ada. Menurut teori belajar konstruktivisme, belajar adalah kegiatan aktif di mana siswa membangun pengetahuan dan pemahaman baru, mencari maknanya berdasarkan apa yang dipelajari atau sesuai pengalaman yang nyata. Contoh penerapan pada teori konstruktivisme. Yang pertama, pembelajaran tidak berfokus ke guru, melainkan menuntut peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif. Kedua, di sini guru berperan untuk membantu menyediakan situasi dan umpan balik. Situasi agar proses pembentukan pengetahuan berjalan lancar, serta mencari dan menilai pendapat peserta didik. Ketiga, minta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan mencari jawaban atas pertanyaannya lewat penelitian dan pengamatan langsung. Dan yang keempat, dari kegiatan ini, peserta didik akan menarik hubungan antara pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dengan pengetahuan baru yang diperoleh. Akhirnya, mereka bisa menarik kesimpulan, mendapatkan informasi baru, dan mengembangkan rencana untuk penyelidikan selanjutnya. Nah, setelah membahas 3 teori belajar tadi, maka teori belajar ini akan menjadi pondasi utama seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran agar PCK atau Pedagogic Content Knowledge yang diberikan sesuai dengan karakteristik peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Jadi tidak akan salah sasaran. Mengingat kegiatan pembelajaran jika tidak terkonsep dan dilakukan sembarangan akan berdampak buruk terhadap peserta didik, terutama di pengembangan karakter. Maka guru dalam mengajar harus berlandaskan pada teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar bisa bertindak secara tepat. Artinya, teori-teori dan prinsip-prinsip belajar ini diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan memahami dan membekali diri dengan pengetahuan akan teori belajar dan perkembangan peserta didik, guru diharapkan dapat mempertimbangkan macam-macam cara dalam mengajar, serta mampu menganalisis dan meneliti cara belajar peserta didik, memberikan stimulus dan respon yang tepat, tahu kekuatan dan kelemahan belajar dari para peserta didiknya, yang selanjutnya akan mudah mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Baik, aksi nyata saya dalam mengaplikasikan teori belajar yang sudah saya pelajari untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran di kelas yang memberdayakan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bereksplorasi, bereksperimen, berkolaborasi, berkreativitas, berpartisipasi, dan berprakarsa. Kedua, memotivasi, membimbing, membantu, dan mengarahkan keinginan peserta didik tersebut secara efektif dan optimal di dalam kelas. Ketiga, memberi perlakuan atau pelayanan pendidikan yang sesuai dengan perbedaan yang dimiliki peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, keempat, proses pembelajaran di kelas harus memberikan kesempatan yang optimal bagi peserta didik untuk bereksplorasi, mengamati, bertanya, melakukan percobaan, mengolah hasil percobaan, menyajikan, menyimpulkan, mengomunikasikan, dan mencipta. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya tentang topik 1 aksi nyata mata kuliah pemahaman peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.